Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Di akhir-akhir ini, di tengah-tengah musibah virus corona, datang seorang dai, kemudian mendakwahkan dakwahannya bahwasanya virus corona ini akan hilang di awal musim panas dan diperkirakan di bulan Mei. Maka apakah benar adanya apa yang dia ucapkan? Dia juga mendatangkan hadis anin Nabi alaihi salatu wassalam berkaitan dengan dakwahan dia tadi. Maka sebelum kita jelaskan duduk permasalahannya dan cara berdalilnya, kita sebutkan dulu bahwasanya penetapan hilangnya sebuah wabah itu dua cara di dalam memprediksinya. Memprediksi pertama, memprediksinya dari Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya mengatakan begini, ya pasti prediksi itu benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang paling jujur dari ucapan Allah dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi jikalau prediksi tadi datangnya bukan dari Allah dan Rasulnya, maka namanya prediksi manusia, bisa salah bisa benar, dan tidak bisa dipastikan secara pasti apa-apa yang menjadi poin terangkatnya hilangnya virus corona ini, karena juga perkara-perkara ghaibiyah, masa yang akan datang ini perkara yang kita nggak tahu. Nah, maka merujuk kepada dua poin tadi, kita tidak boleh secara pasti mengatakan virus corona itu hilang atau terangkat ketika di awal bulan panas atau di bulan Mei atau semisalnya, kecuali harus berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih kepadanya. Bukan berarti kita ini nggak pingin wabah itu cepat hilang, bukan. Siapa orang yang tidak pingin cepat wabah ini hilang dan pingin dari kita semuanya kembali kepada Allah, bertobat dari semua dosa-dosa yang kita lakukan, maka segera virus itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendakwahan masalah hal-hal yang akan datang, pendakwahan apa-apa yang akan datang dengan mengatakan Allah akan angkat di bulan Mei atau semisalnya, ini membutuhkan dalil terhadap dakwahan tadi. Kemudian
dia mendatangkan sebuah hadis untuk menguatkan apa yang dia katakan. Pertama, kita bahas dulu sisi hadisnya. Dia mengatakan dalam sebuah hadis rawahu Imam Ahmad dan juga yang lain, mendatangkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, idza tala'an najmu dha subahin rufi'at al-ahatu, apabila telah muncul bintang di pagi hari, maka akan terangkat wabah-wabah. Apabila muncul bintang di pagi hari, maka akan terangkat wabah-wabah. Kemudian di riwayat yang kedua, kata Rasul alaihi salatu wassalam juga, idza tala'an najmu rufi'at al-ahatu an kulli balad, apabila telah datang bintang, maka akan diangkat wabah itu dari setiap negeri. Hadis ini pertama yang kita bahas sisi hadisnya dulu. Lafaz yang pertama dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, itu dari jalan Abi Hanifah an Atha bin Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini jalan dari jalan Abu Hanifah an Atha bin Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ingat dengan lafaz idza tala'an najmu, apabila idza tala'an najmu dha subahin rufi'at ahatun. Ini lafadznya, karena nanti akan lafaz yang berbeda yang itu menjadikan poin tidak bisa naik derajat hasan li ghairi. Idza tala'an najmu, apabila bintang itu muncul, dha subahin, di pagi hari, diikat bintang muncul di pagi hari, maka rufi'at ahatun, akan diangkat bencana dan wabah, akan diangkat wabah. Disebutkan di awal faqrah itu lafadznya terikat bintang muncul di pagi hari. Di akhir lafadznya umum, rufi'at ahatun, diangkat wabah, bencana. Ini umum. Jalan ini adalah lemah. Kenapa lemah? Di situ ada rawi yang namanya Abu Hanifah Nu'man ibnu Thabit, ma'ruf pemilik madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala ma'rufun bil fiqhi, masyhurun bil fiqh, lakinnahu dhaifun fil hadis. Cuma dia lemah di sisi hadisnya, Fa masyhur Abu Hanifah rahmatullah alaih dhaifun fil hadis, sehingga Imam Bukhari, Ibnu Ma'in dan juga yang lainnya di dalam biografi Abu Hanifah mendhaifkan Abu Hanifah ini. Kemudian Abu Hanifah yutabi'uhu, ada jalan yang lain yang mengikuti kepada Abu Hanifah,
mengikuti, menguatkan kepada Abu Hanifah, yaitu dari jalan Isl ibnu Sufyan an Atha bin Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Isl ibnu Sufyan ini rawi yang lemah, yutabi'u Abu Hanifah, mengikuti kepada Abu Hanifah di dalam periwayatannya dari Atha bin Abi Rabah. Mafhum? Dengan lafaz, ingat yang betul lafaznya, dengan lafaz idza tala'an najmu, apabila bintang itu muncul umum, tidak ada kata dza sobahin, mutlak. Rufi'at ahatun an kulli balad, muqayyad an kulli balad, diangkat wabah dari setiap negeri. Dari setiap negeri itu akan diangkat wabahnya. Isl ibnu Sufyan itu di biografinya adalah juga rawi yang lemah, rawi yang lemah. Maka pertanyaannya, apakah dua jalan tadi bisa mengangkat kepada hadis menjadi hasan li ghairi, ataukah tidak bisa mengangkatnya? Kalau secara kaidah ilmu hadis bahwasanya dua jalan yang lemah dan lemahnya tidak terlalu parah itu bisa mengangkatnya ke derajat hasan li ghairi, ke hasan li ghairi. Akan tetapi di sini nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena matan hadis itu berbeda. Matan hadis itu berbeda. Di jalan Abu Hanifah, matannya hadis itu terikat dengan apa? Dengan dza sobahin, muncul di pagi hari. Sedangkan di jalan Isl ibnu Sufyan itu lafadznya mutlak, bisa munculnya di malam hari, munculnya di siang hari, munculnya sebelum subuh, dan bisa juga munculnya di pagi hari. Perbedaan lafadz yang demikian ini tidak bisa mengangkat sebuah matan hadis. Karena apa? Karena maknanya berbeda antara jalan yang pertama dengan jalan yang kedua. Kemudian di paragraf terakhir itu dalam, kalau jalannya Abu Hanifah dari Atha bin Abi Rabah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu lafadznya mutlak, rufi'at al-ahatu, akan terangkat yaitu wabah, itu mutlak. Tapi di riwayatnya Isl ibnu Sufyan itu terikat wabah itu akan hilang an kulli balad, di semua negeri-negeri. Maka gak bisa kita jadikan matan satu, lafadz satu dengan lafadz yang kedua adalah saling menguatkan, karena di dalam matan itu sendiri maknanya berbeda. Karena mutlak dengan muqayyad itu maknanya jelas berbeda. Perbedaan lafadz inilah yang tidak bisa menjadikan satu hadis yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan sehingga terangkat telah menjadi hadis itu menjadi hasan li ghairi. Dari sisi pendalilan hadis kita nggak setuju di dalam pendalilannya, karena hadis yang tepat yang kuat itu adalah hadis yang lemah. Oleh karena Imam Al-Albani di dalam kitab beliau Silsilah Dhaifah juz 1 mendhaifkan ini hadis dikarenakan dua jalan tadi tidak bisa mengangkatnya menjadi hasan li ghairi, menjadi hasan li ghairi. Maka seorang belajar ilmu hadis tentunya dia akan paham ketika pengangkatan hadis itu apakah matan hadis dengan satu saling menguatkan ataukah tidak,
Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Dan di sini qalla man yatanabba dzalik. Sedikit orang yang perhatian di dalam pengangkatan sebuah hadits dalam sisi matan berbeda ataukah tidak berbeda. Ini jarang orang yang perhatian dengan ini. Sekarang oke lah kita terima bahwasanya hadis yang antum pakai tadi itu terangkat menjadi hasan li ghairi, jadalan nusallimuka jadalan. Oke, kita terima bahwasanya hadis yang antum pakai dalil tadi itu adalah hasan li ghairi dan itu adalah hujah. Apakah makna hadis atau fikihnya hadis seperti yang kamu dakwahkan tadi adalah berkaitan dengan virus corona ataukah tidak? Maka fal jawab tidak semisal itu. Fal jawab tidak semisal itu. Jalur urutan hadis atau makna hadis, fikihnya hadis itu bukan tidak berkaitan dengan virus corona atau wabah-wabah yang menimpa kepada manusia. Akan tetapi wabah yang dimaksudkan di dalam hadis itu maksudnya adalah wabah penyakit pada tanaman atau pada tumbuh-tumbuhan. Maka berbeda antara wabah yang ada pada tumbuhan dengan wabah yang ada pada tanaman. Wabah yang ada pada tanaman dan tumbuh-tumbuhan itu berbeda dengan wabah yang menimpa kepada manusia. Untuk membuktikan itu, mana alasan Anda? Mana dasar Anda? Dasar saya, banyak riwayat yang semakna dengan itu. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu su'ila, ditanya, ketika ditanya sebuah hadis tentang perkataan Nabi alaihi salatu wasallam, nahan Nabiyyu alaihi salatu wasallam an bai'ith thimar, Rasul itu melarang jual beli buah-buahan hatta tadhhaba al-ahatu, sampai hilang penyakit-penyakitnya, sampai hilang wabah-wabahnya. Fakilalah, maka ditanyakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kapan itu akan terjadi hilangnya wabah, hilangnya penyakit pada tumbuh-tumbuhan? Kapan itu hilang? Qala tulu'udz Thuraya, yaitu ketika muncul bintang Thuraya. Bintang Thuraya. Kapan itu akan muncul? Kapan itu akan hilang wabah penyakit pada tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman itu? Itu ketika muncul bintang Thuraya. Bintang Thuraya itu bintang yang muncul di pagi hari. Muncul di pagi hari. Kemudian dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha juga ketika menyebutkan sebuah hadis, la tabi'u thimarakum, kamu jangan jual tanaman-tanaman kamu hatta yabdua sholahuha, sampai bagus layak buahnya. Kemudian watangju minal aha, dan buah-buahan itu aman dari ahasuf. Hadis yang dipakai dalil oleh penulis, oleh yang penceramah, itu lafadznya aha, ahatun. Hadis Nabi alaihi salatu wasalam juga mendatangkan kata aha, dan kata aha konteksnya pada tanaman dan buah-buahan. Begitu pula Zaid ibn Thabit
ketika ditanya tentang kapan amannya buah-buahan itu dari wabah, kapan bagusnya aman tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan itu dari wabah sehingga layak untuk dijual belikan, Zaid ibnu Thabit juga menafsirkan itu adalah tulu'us Suraya, munculnya Suraya, bintang Suraya yang itu ada di pagi hari. Maka penafsiran dari Zaid ibnu Thabit dan juga Ibnu Umar dan lafaz yang sama dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah kata aha, maka menjadilah tenang dan menjadilah bisa dipahami bahwasanya maksud Suraya atau idza tala'an najm, apabila muncul bintang itu yang dimaksudkan adalah wabah pada tumbuh-tumbuhan, pada tanaman-tanaman dan buah-buahan. Bukan maksudnya adalah wabah yang menimpa kepada manusia, lebih-lebih dipahami itu adalah virus corona. Itu adalah virus corona. Untuk menguatkan ini lagi, coba kita baca di kitab-kitabul fiqih dari kutubul madzhab, baik itu mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan seterusnya. Semua kutubul madzhab menyebutkan poin-poin hadis tadi itu di kitabul buyu, kitab jual beli yang membahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang menjual tanaman qabla buduwi sholahiyah, sebelum matang, sebelum nampak bagus, dan anjuran menjualnya ketika sudah bagus, buah-buah itu sudah aman dari wabah. Lalu menyebutkan hadis-hadis tadi, di antaranya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, begitu pula Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari, begitu pula Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, begitu pula Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, dan banyak kitab-kitab yang kita bukan di dalam bab ini adalah bukan pameran kitab, akan tetapi begitulah disebutkan di kitab-kitab fikih yang ada pada mereka. Kesimpulannya, ikhwan, bahwasanya wabah atau aha yang tertera di dalam hadis itu jangan dikaitkan dengan apa? Virus corona. Tidak tepat di dalam pembawaan hadis kepada virus corona. Karena apa ya, ikhwan? Disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim dan juga yang lain, karena fatra intiqal min musim rabi' ila musim saif itu adalah musim yang kasratul amrad, banyak penyakit dan banyak wabah pada tumbuh-tumbuhan. Karena di saat musim perpindahan antara musim semi ke musim awal panas itu memang rawan penyakit. Ketika di awal musim panas, maka saat itulah aman dari apa? Dari wabah, dari penyakit, dari hama di saat awal musim panas. Nah, musim panas awal itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan tanaman, buah-buahan, bukan berkaitan dengan virus corona, bukan berkaitan dengan virus corona. Semoga penceramah tadi bisa mentelaah ya kitab-kitab lagi untuk membenarkan apa yang dia dakwahkan, bahwasanya virus corona itu akan terangkat di bulan Mei, di awal bulan panas. Naam, berdalil dengan hadis yang dia sebutkan tadi. Karena apa ya, kawan? Karena penceramah didengar oleh orang, maka kalau itu salah, maka akan membawa malapetaka bagi yang mendengarkannya. Jikalau apa? Sampai fatal, sampai diyakini oleh kaum muslimin, terus mereka nanti memahaminya ternyata di awal bulan Mei salah, tidak hilang coronanya,
Sehingga apa yang terjadi? Maka masyarakat akan mengatakan, bohong dong Nabi. Nabi nggak benar kalau begitu. Karena dia nisbahkan kepada ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Dia bawa ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka akan berefek jelek kepada Islam, kepada Nabi. Jangan kayak yang baru-baru muncul dai yang suka menyebutkan hari kiamat akan dekat, kiamat dekat dengan mengaitkan hal-hal yang tidak dasarnya tidak tepat. Kemudian dia pakai juga beberapa hadis yang tidak tepat pada sasarannya. Sehingga dari 2018, 2019 diisukan atau diinfokan akan datang kiamat, sampai sekarang loh tidak kiamat-kiamat, padahal dia sudah mencetuskan, mendakwakan datang hari kiamat di tahun-tahun sebelumnya. Terus apa yang terjadi di masyarakat? Ini yang salah, ini nabinya atau orangnya? Ini yang salah, nabinya atau orangnya? Hendaknya tafaqquh, kita memahami agama ya dengan benar, dengan kutub-kutubnya para ulama, sehingga kalau dia keluarkan sebuah dakwahan atau sebuah fatwa atau sebuah omongan atau yang lain, harus mendasar sesuai dengan dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam dan pemahamannya para ulama. Semoga bisa difahami. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.